Hai guys, ketemu lagi dengan aku di channel Lady Din. Semoga kalian semua dalam keadaannya sehat dan bahagia. Nasib wanita muda ini sungguh tragis saat dia harus berjumpa dengan sepasang kekasih di mana salah satunya menderita gangguan mental. Apa yang terjadi dan bagaimana kisah lengkapnya? Tanpa basa-basi lama-lama, kita langsung masuk ke ceritanya ya. Sebelumnya, jangan lupa untuk subscribe dulu channel ini dan nyalakan lonceng notifikasinya supaya kalian tahu video terbaru dari aku. Sabrina Kaudier lahir pada tanggal 5 Desember 1982 di Aljazair. Dia adalah anak tertua dari 4 bersaudara. Negara Aljazair saat itu terlibat dalam perang saudara yang sangat brutal yang menyebabkan banyak korban jiwa. Karena alasan inilah, orang tuanya membuat keputusan untuk melarikan diri ke Prancis. Sabrina menghabiskan sebagian besar masa kecilnya dalam damai di Prancis bersama dengan saudara perempuan dan kedua saudara laki-lakinya. Teman-teman sekelasnya menggambarkan Sabrina sebagai sosok yang narsis, suka memerintah dan sulit untuk diajak berteman. Dia suka mencari perhatian dan memperlakukan teman perempuannya sebagai seorang kompetitor. Setelah menderita cedera punggung yang cukup parah, Sabrina menjadi kecanduan obat penghilang rasa sakit dan obat tidur. Akibatnya, dia sering overdosis pada obat-obatan tersebut selama masa remajanya. Sabrina juga benar-benar terobsesi dengan selebriti dan gaya hidup orang kaya dan juga terkenal. Di usianya yang ke-18 tahun, dia bekerja di pekan raya untuk menjual crepes. Dan pada saat itulah, dia bertemu dengan Oysem Medoni yang berusia 24 tahun. Oysem berusia 6 tahun lebih tua dari Sabrina dan keduanya dengan cepat jatuh cinta. Seiring berjalannya waktu, Sabrina akhirnya menunjukkan warna aslinya. Dia menjadi pengontrol, manipulatif dan bahkan kasar secara fisik. Ketika Oysem mengetahui Sabrina berselingkuh, dia akan selalu menerimanya kembali. Dan hubungan toksik ini berlangsung selama beberapa tahun. Terlepas dari pekerjaan Oysem yang bergaji tinggi untuk membiayai gaya hidup Sabrina, Sabrina akan selalu marah ketika Oysem bekerja di akhir pekan. Pada saat Oysem kehilangan pekerjaannya, dia sudah memiliki 2 apartemen di Paris yang akan dia sewakan untuk mendanai gaya hidup Sabrina yang mahal. Namun, di saat bersamaan, Sabrina masih terus berselingkuh dengan pria lain. Dan di tahun 2009, Sabrina memutuskan untuk pindah ke London tanpa memberitahu siapapun. Sabrina masih ingin untuk menjadi seorang selebriti atau setidaknya perancang busana selebriti. Namun setelah mencoba dan gagal berkali-kali untuk masuk ke dunia itu, dia akhirnya mendapati dirinya bekerja sebagai seorang pengasuh anak. Tak lama kemudian, Oysem mengetahui bahwa Sabrina telah pindah ke London dan Oysem mengikutinya untuk pindah ke London dan mencari pekerjaan di sebuah bank Prancis di sana. Sabrina segera berpindah pekerjaan dari pengasuh anak kemudian bekerja di sebuah bank dan hubungannya dengan Oysem kembali membaik. Pada tahun 2010, Sabrina melahirkan putra pertamanya dengan Oysem. Dan tak lama hubungan mereka semakin memburuk. Di sekitar tahun 2011, Sabrina malah menambatkan hatinya pada seorang pria bernama Mark Walton. Mark adalah pendiri sekaligus member awal dari grup boyband Boyzone. Mark mendapati dirinya mengarahkan pandangannya ke Sabrina yang pada saat itu bekerja di bank di Wimbledon. Dengan mata coklat yang besar, aksen Prancis yang lembut dan sosok yang cantik, Mark menyatakan bahwa itu adalah cinta pada pandangan pertama. Di satu sisi, Sabrina juga telah dialihkan oleh Mark dan keduanya dengan cepat jatuh cinta. Setelah 5 hingga 6 bulan berpacaran, Mark pindah ke apartemennya Sabrina. Sabrina menceritakan beberapa cerita palsu tentang bagaimana dia diserang dan dianiaya, dan setelah merasa kasihan padanya, Mark membayarkan seluruh uang sewa sebesar 2.000 pound sterling per bulannya. Sabrina menyadari kalau dia telah menjalani kehidupan sosialita berkat karirnya Mark. Namun, hubungan mereka sebenarnya tidak berjalan baik.
Sabrina menjadi semakin kasar terhadap Mark karena merasa iri dengan kesuksesan dan setiap perhatian yang dia peroleh dari media atau wanita lain yang berbicara dengannya. Sabrina menjadi semakin penuntut dan jika dia tidak mendapatkan apa yang diinginkan, dia akan berteriak pada Mark. Selama hubungan berjalan, pasangan ini memiliki total 4 pengasuh dan Sabrina menjadi paranoid dan menuduh keempatnya mencoba tidur dengan Mark dan satu persatu mereka dipecat. Dia bahkan memasang kamera tersembunyi di sekitar rumah untuk mencoba menangkap basah Mark. Namun hal ini tidak akan pernah terjadi karena Mark adalah pria yang setia. Kekerasan yang dilakukan oleh Sabrina meningkat ke arah fisik. Dia meninju rahangnya Mark jika dia mendengkur terlalu keras di malam hari. Mark menjadi merasa takut dengan Sabrina dan setelah menjalani hubungan selama 14 bulan, dia mengakhiri hubungan mereka. Dia kemudian pindah ke Los Angeles untuk menjauh dari Sabrina. Sabrina yang merasa kehilangan tiket emasnya untuk masuk ke dunia selebriti merangkak kembali ke Oisem yang tidak mengherankan dengan rela menerimanya kembali. Tidak lama setelah itu, Sabrina mengungkapkan bahwa dia telah hamil. Namun dia menolak untuk memberitahu siapakah ayah dari bayi itu. Mark yang mendengar tentang kehamilan Sabrina merasa kalau dia mungkin adalah ayah dari bayi itu. Dia pun meminta untuk dilakukan beberapa tes DNA, namun Sabrina menolak permintaan itu. Pada saat anak itu lahir, Mark mulai mengirimkan uang kepada Sabrina. Jumlahnya sekitar 2.000 pound sterling per bulan agar dia dapat menghidupi dirinya dan juga anaknya. Mark juga terus meminta agar dilakukan tes DNA, tetapi setelah sekitar 5 bulan dan berulang kali mendapat penolakan, dia akhirnya kehilangan kesabaran dan berhenti mengirimkan uang. Hal ini tentu saja membuat Sabrina menjadi marah dan dia bertekad untuk menyebabkan kerusakan sebanyak mungkin pada nama Mark. Dia membuka beberapa akun Facebook palsu yang menuduh Mark melakukan kekerasan, seorang penganiaya hewan, dan bahkan seorang penganiaya anak. Dia mengirimkan semua postingan ini ke lingkaran sosial terdekatnya. Sabrina menjadi sangat bergantung pada Oisem. Dia pindah ke rumah sewaan di pinggiran Wimbledon. Di saat itu Oisem sudah mendapatkan pekerjaan sebagai seorang analis data di sebuah bank di London dengan gaji yang bagus. Tetapi tentu saja setelah Sabrina pindah kembali bersamanya, dia akan mengambil setiap sen dari kekayaan Oisem. Selain itu Sabrina dikenal cukup bermasalah di lingkungannya, di mana dia akan selalu meninggalkan sampah di luar pintu depan yang pada akhirnya akan dihamburkan oleh hewan, dan selain itu dia dikenal sangat kasar kepada tetangganya. Sabrina berpikir bahwa hidupnya terlalu sibuk dan karena alasan itulah dia dan Oisem memutuskan untuk menyewa seorang pengasuh anak. Orang yang mereka pekerjakan bernama Sophie Lionet. Sophie lahir pada tanggal 7 Januari 1996 dan tumbuh besar di Prancis, di sebuah kota pedesaan kecil bersama ayahnya yang bernama Patrick dan ibunya yang bernama Catherine. Sophie menyukai musik dan seluncur es. Dia senang merawat hewan dan merawat anak-anak serta memiliki bakat alami dalam mengasuh. Dia digambarkan sebagai orang yang tidak mementingkan diri sendiri dan murah hati. Dia mempelajari lebih dalam tentang pengasuhan anak, tetapi peluang untuk mendapatkan pekerjaan yang cocok dengan pendidikannya sangat susah di kotanya. Tidak banyak pekerjaan yang tersedia bagi orang dewasa muda yang belum berpengalaman di kotanya. Sophie yang berusia 20 tahun, dia menjadi orang dewasa yang mandiri, ingin mengalami hal-hal baru, dan sekaligus ingin meningkatkan bahasa Inggrisnya. Karena alasan inilah, dia mulai berpikir untuk tinggal dan bekerja di Inggris. Dan dengan dorongan dari ayahnya, dia memutuskan untuk terbang dan mencoba hidup di London sebagai seorang pengasuh anak. Setelah melihat lowongan pekerjaan dari Sabrina, Sophie berpikir bahwa dia telah menemukan keluarga yang sempurna untuknya bekerja. Sabrina dan pasangannya tampak seperti keluarga yang penuh cinta yang ideal. Meskipun Sabrina suka memamerkan hubungannya dengan seorang selebriti, dia sama baiknya dengan Oisem. Sophie menjadi bagian dari keluarga, dia mengunjungi banyak tempat wisata di sekitar London. Tetapi seiring berjalannya waktu, sikap Sabrina dan Oisem perlahan mulai berubah. Nada bicara Sabrina menjadi lebih agresif,
yang dulunya wanita yang baik hati, sekarang dengan kejam mengeluh tentang hidupnya dan juga mantannya. Dia juga mulai menuntut agar Sophie melakukan lebih banyak pekerjaan rumah daripada yang disepakati pada awal pekerjaannya. Tidak hanya membuat makan malam, tetapi sekarang dia diharapkan untuk membersihkan seluruh rumah. Jam kerja menumpuk dan dilaporkan bahwa Sophie bekerja lebih dari 75 jam seminggu dengan menerima gaji yang sangat kecil, yaitu sebesar 50 pound atau 60 dolar per minggunya. Dan ketika Oisem kehilangan pekerjaannya di bank, pembayarannya sedikit itu pun juga berhenti. Oisem dan Sabrina mencoba mendirikan kedai crepes, namun keterampilan bisnis mereka sangatlah buruk dan bisnis itu sendiri tidak pernah berkembang. Saat itulah teriakan dimulai dan Sophie secara rutin dituduh mencuri barang seperti perhiasan di dalam rumah. Meskipun dia tidak pernah benar-benar mengambil apapun. Sophie mulai dihukum, mereka menyita dompetnya, paspornya, dan kemudian makanan pun mulai dibatasi. Sophie terisolasi, diteror dan jauh dari rumah tanpa ada orang yang bisa diandalkan untuk mendapatkan dukungan. Sophie tidak punya orang lain untuk dapat diajak bicara dan dia tidak memiliki keberanian untuk memberitahu keluarganya apa yang sedang terjadi, dan meskipun dia memiliki kenalan keluarga di London, Sabrina akan selalu mengikuti saat dia keluar rumah. Dan saat itulah khayalan terburuk Sabrina muncul. Dia yakin kalau Sophie sebenarnya bukanlah seorang pengasuh anak, melainkan dia adalah mata-mata yang diam-diam disewa oleh Mark untuk menganiaya anak-anaknya. Dan dia juga percaya bahwa Sophie adalah kekasih dari Mark. Pada bulan Agustus 2017, Sophie diseret ke kantor polisi di mana Sabrina menuntut agar dia mengakui hubungannya dengan Mark kepada petugas polisi. Dia juga menuntut agar Sophie mengakui bahwa Mark berencana membunuh keluarga mereka. Setelah percakapannya sangat canggung dengan petugas, Sophie diizinkan pergi tanpa pertanyaan lebih lanjut. Sophie tahu bahwa dia segera harus keluar dari rumah itu dan dia menelpon ibunya untuk mengatakan bahwa dia sangatlah tidak bahagia. Ibunya sangat mendukung putrinya dan menyuruhnya untuk segera pulang ke Prancis. Bahkan sudah membelikan tiket pulang untuk keesokan harinya. Sayangnya, kursi Sophie dalam perjalanan pulang ke Paris itu akan tetap kosong. Di suatu hari, seorang tetangga Sabrina melihat adanya api unggun besar di halaman belakang rumahnya. Asap mengepul dan api unggun terlihat sangat besar dekat dengan teras kayu rumah. Selain terlihat berbahaya, juga ada bau yang tak sedap di sana. Tetangga itu memutuskan untuk menangani situasi ini dengan serius dan memanggil pemadam kebakaran. Ketika petugas pemadam tiba, mereka juga kaget mencium bau tak sedap dari rumahnya Sabrina. Petugas itu disambut oleh Oisem di halaman belakang rumah, dan dia dengan tenang terlihat sedang memanggang ayam. Mimpi buruk mulai terungkap saat salah satu petugas pemadam kebakaran di tempat kejadian memutuskan untuk memadamkan api dengan alasan keamanan. Dan saat itulah mereka melihat adanya jari-jari manusia dan bagian dari hidung di antara sisa-sisa yang telah hangus terbakar. Petugas pemadam kebakaran merasa ngeri dengan penemuan itu. Tetapi Oisem yang tampaknya mulai gelisah mencoba meyakinkan mereka bahwa dia adalah seorang petani dan itu hanyalah bangkai dari domba. Tidak ada seorang pun yang percaya pengakuannya dan polisi segera dikirim ke properti Oisem dan Sabrina. Keduanya ditangkap namun menyangkal keterlibatan mereka dalam pembunuhan. Mereka mengaku tidak bersalah meskipun setelah sepasang kacamata hangus ditemukan di dalam tong sampah yang terbakar. Dari pemeriksaan di api unggun, dengan cepat menjadi jelas bahwa sisa-sisa yang ditemukan itu adalah milik dari manusia. Karena terlalu rusak, pihak berwenang tidak dapat menentukan jenis kelamin atau usia di TKP. Tetapi setelah beberapa hari, rumor mulai beredar. Petugas forensik pelan-pelan menyusun minggu-minggu terakhir dari hidup Sophie dan kisah yang mereka temukan terlalu mengerikan untuk dipahami. Sabrina dan Oisem menyandera wanita muda Prancis itu dengan mengambil uang, paspor, dompet, dan yang paling tragis, tiket pesawatnya untuk pulang ke rumah. Dia dikurung dan diisolasi di sebuah ruangan kecil yang gelap
dan hanya diizinkan keluar untuk menggunakan toilet selama 12 hari. Sophie mengalami pelecehan fisik dan interogasi tanpa henti. Pasangan itu menghabiskan waktu berjam-jam untuk mendapatkan pengakuannya. Mereka memukulinya dengan kabel listrik, menamparnya dan meninjunya. Serangan itu begitu buas sehingga Sophie menderita 5 tulang rusuk patah dan tulang dada retak. Sophie tidak punya peluang sama sekali untuk melawan. Dan ini adalah foto terakhir yang diambil oleh Sabrina hanya beberapa hari sebelum Sophie meninggal dunia. Terlihat jelas dia tampak kelelahan, kurus bahkan sakit hati setelah berhari-hari diancam secara verbal, fisik dan juga seksual. Dia dipukuli dan ditenggelamkan di bak mandi sebelum rasa sakitnya akhirnya berakhir dengan mengerikan. Tampaknya baik Oisem maupun Sabrina tidak memiliki sedikitpun penyesalan atas apa yang telah mereka lakukan, dan tak lama setelah Sophie meninggal, mereka melanjutkan hubungan badan hanya beberapa meter dari jenazahnya Sophie. Beberapa waktu kemudian, rekaman pengawasan merekam Oisem membeli beberapa barang yang bisa digunakan untuk membuat api unggun. Selama penyelidikan di rumah, beberapa bukti yang memberatkan ditemukan, termasuk sebuah catatan yang ditulis oleh Sophie yang mempertanyakan kenapa dirinya dan dia memerlukan bantuan untuk menghentikan Sabrina dan Oisem. Persidangan dimulai pada tanggal 19 Maret 2018. Evaluasi psikologis yang dilakukan pada Sabrina menegaskan bahwa dia menderita gangguan kepribadian ambang dan juga depresi. Meskipun tidak satupun dari hal-hal itu mengurangi tanggung jawabnya. Oisem sendiri dinyatakan bebas dari gangguan psikologis apapun, tetapi dia memiliki karakter yang sangat lemah. Dan Sabrina memperdaya Oisem untuk mengikuti obsesi dan juga delusinya. Meskipun ketika putusan bersalahnya dibacakan, Sabrina menjerit dan menangis untuk pertama kalinya. Oisem sendiri masih berusaha untuk meyakinkan pengacaranya untuk menemukan beberapa kesalahan teknis dalam proses hukum yang diharapkan suatu hari nanti akan memungkinkan dia untuk mendapatkan kembali kebebasannya. Sedangkan Sabrina sendiri mencoba untuk bisa melewatkan hukuman seumur hidupnya dengan dirawat di unit kesehatan mental. Dia beralasan kalau dia merasa tidak akan mampu menghadapi kehidupan selama di penjara. Di sisi lain, orang tua Sophie mengharapkan mereka berdua untuk menjalani seluruh hukuman mereka. Well, sampai di sini dulu cerita kali ini. Bagaimana menurut kalian tentang kasus ini? Tulis ya pendapat kalian di kolom komentar. Akhir kata terima kasih karena sudah nonton video ini sampai akhir. Sampai jumpa di video berikutnya. Ciao!